trennya justru melandai. Tingkat kesembuhannya naik, tetapi tingkat kematiannya juga bertambah. Artinya dia tidak stuck, tapi dia bertambah. Ini yang menyebabkan zona kita yang tadinya kita berharap bisa dari orange turun ke kuning itu naik lagi ke merah. Nah, ini sebetulnya keberhasilan penanganan COVID ini kan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tetapi itu terpulang kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat bisa tertib, bisa taat protokol kesehatan dengan baik, maka tentu tingkat terjangkitnya orang terhadap COVID ini dia bisa menurun. Nah, kalau kita sampai kembali ke zona merah, tentu saja kita kembali melihat bagaimana manajemen penanganan COVID ini oleh pemerintah kota, dalam hal ini Satgas. Jadi ini menjadi pertanyaan bersama. Kita berharap bahwa Satgas COVID Kota Ambon harus membuat manajemen penanganan COVID, termasuk di dalamnya adalah secara serius juga mengidentifikasi orang-orang yang meninggal, apakah benar itu meninggal karena COVID atau tidak. Ini kan yang masih menjadi pertanyaan publik sampai dengan hari ini. Ya. Banyak yang tidak puas bahwa ada orang meninggal yang kemudian dijudge meninggal karena COVID. Padahal menurut mereka, menurut pihak orang keluarga itu tidak meninggal karena COVID. Ini harus menjadi perhatian daripada Satgas COVID. Kita berusaha untuk tingkat kesembuhannya itu naik, tetapi juga harus mencegah dan harus mengidentifikasi betul dan memberikan justifikasi yang benar terhadap orang yang meninggal itu. Nah, kalau misalnya justifikasinya semua orang yang meninggal di rumah sakit itu kemudian teridentifikasi COVID, maka zona kita tetap akan berada pada zona merah. Nah, itu. Berarti yang perlu dilakukan Satgas COVID itu? Ya, itu harus bersikap transparan kepada publik, tetapi juga mengidentifikasi secara jelas orang-orang yang meninggal itu, sehingga tingkat orang yang meninggal itu harus semakin ditekan. Orang yang meninggal karena COVID harus semakin ditekan. Bagaimana caranya harus semakin ditekan, itu tanggung jawab mereka. Nah, itu bukan berarti bahwa ya kalau orang yang mau meninggal ya dia meninggal, kan tidak mungkin dicegah. Ya. Kita bisa mencegah orang yang terjangkit, kita bisa meningkatkan tingkat kesembuhan, tetapi orang meninggal kan tidak mungkin dicegah. Nah, hanya saja mengidentifikasi mereka yang meninggal itu harus betul-betul transparan. Ya. Jangan semua orang yang meninggal di rumah sakit karena ada penyakit bawaan yang mirip-mirip lalu kemudian dijustifikasi meninggal karena COVID. Ya, semakin tinggi tingkat orang yang meninggal, zona kita akan berubah lagi ke merah. Padahal dari sisi tren kita melandai. Sampai dengan hari ini kan sudah tercatat hanya 200-an lebih, 280 lebih dari 300 sekian melandai. Tapi kenapa zona kita tetap naik menjadi merah? Itu karena tingkat kematian yang tinggi karena COVID. Nah, ini harus menjadi kajian khusus bagi Satgas COVID. Ada rencana dari Pansus ini betul untuk mungkin dan apa Satgas terkait? Yang pertama, Pansus itu besok itu akan melakukan beberapa kunjungan lapangan ke puskesmas untuk melihat penanganan COVID di sana. Itu. Kemudian untuk melihat juga kesiapan penanganan lewat vaksinasi itu. Nah, perubahan zona ini akan menjadi catatan khusus nanti setelah ada evaluasi internal di Pansus, kemudian kita melakukan rapat dengan pendapat lagi dengan gugus tugas. Nah, ini akan menjadi penekanan kita di situ. Jam berapa besok? Besok jam 10. Berapa